IKN ketahuan palsukan tanda tangan, akhirnya terkencing-kencing. Coba pikirkan, apa yang akan kalian bilang tentang mahasiswa? Kalau zaman now mendengar kata mahasiswa, pasti akan teringat dengan demo. Nama mahasiswa sekarang agak rusak karena ulah segelintir dari mereka yang suka demo tak jelas, kadang disertai dengan kerusuhan anarkis. Tidak dapat dipungkiri kalau sebagian mahasiswa suka mencicipi enaknya politik. Makanya mereka kerap mempolitisasi sesuatu hingga lanjut ke demo. Bahkan publik meyakini mereka adalah pion dari elit politik untuk menekan pemerintah. Kalau demo membuat nama mahasiswa jadi agak jelek, maka kelakuan licik sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung membuat kita semua geleng-geleng kepala. Mereka benar-benar bernyali gede, sekaligus dungu minta ampun. Mereka adalah M. Yuhiqul Haqqo Gunadi, Huriyah Aina Mardiyah, Akas Tepri Arianto, Raffi Muhammad, Dea Karisna, dan Nanda Triswa Hardianto. 6 orang mahasiswa menggugat UU IKN. Maka yang menerima gugatan itu lantas curiga dengan tanda tangan di berkas pemohon gugatan. Rupanya tanda tangan yang tertera di berkas berbeda dengan tanda tangan asli sesuai nama pemohon. Ada beberapa hal yang perlu saya minta konfirmasi. Ini saudara tanda tangannya betul atau tanda tangan palsu? Kalau kita lihat, tanda tangan ini mencurigakan. Bukan tanda tangan asli dari pemohon. Kata Hakim Konstitusi Arif Hidayat. Awalnya para pemohon mengaku tanda tangan dalam berkas yang mereka ajukan itu asli. Coba kita lihat di KTP Dea Karisna. Tanda tangannya beda antara di KTP dan di pemohon dan di permohonan. Gimana ini Dea Karisna? Mana Dea Karisna? Terus kemudian tanda tangan Nanda Triswa juga beda. Ini jangan bermain-main. Raffi juga beda. Kemudian tanda tangan Akas ini beda sekali. Juga Huriyah. Ini bisa dilaporkan ke polisi karena pidana bermain-main di instansi yang resmi. Beda semua antara KTP dengan permohonan, kata Arif Hidayat. Karena panik, seorang mahasiswa bernama Huriyah Aina Mardiyah. Huriyah Aina Mardiyah menjelaskan bahwa dari 6 pemohon, 2 pemohon tidak menandatangani perbaikan permohonan tersebut. Pemohon akhirnya minta maaf kepada MK. Arif Hidayat kemudian memberikan pilihan kepada pemohon, yakni dengan mencabut permohonan atau dilanjutkan ke kepolisian. Disitulah mereka ditegur keras. Jadi Anda itu, mahasiswa harus tahu persis, apalagi mahasiswa Fakultas Hukum.
Ada itu berhadapan dengan lembaga negara. Ini Mahkamah Konstitusi. Itu lembaga negara. Anda memalsukan tanda tangan. Ini perbuatan yang tidak bisa ditolerir. Itu sesuatu yang tidak sepantas. Itu sesuatu hal yang tidak sepantasnya dilakukan oleh mahasiswa. Dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum. Karena itu merupakan pelanggaran hukum, kata Arif Hidayat. Para pemohon akhirnya mencabut permohonan. Mereka baru level mahasiswa saja sudah berlatih jadi penipu, apalagi mereka terjun ke bidang hukum, tapi berani melakukan pelanggaran hukum. Tampaknya mereka ini calon para penjahat hukum. Hukum saja berani dipermainkan. MK saja berani ditipu. Kira-kira kalau sudah lulus nanti, atau jadi pejabat, bakal jadi apa mereka ini? Baru jadi mahasiswa bau kencur aja sudah menipu. Gimana kalau jadi bupati, wali kota, atau gubernur? Bisa-bisa tanda tangan dipalsukan untuk proyek gelap atau korupsi. Bisa-bisa tanda tangan dipalsukan untuk proyek gelap atau korupsi. Anggaran disikat semua seenak nenek moyangnya. Mereka ini tampaknya merupakan tumbal politik, ditambah lagi sifat dungu yang keterlaluan. Untung saja Hakim MK bisa mencium ketidakberesan ini. Makanya wajar kalau nama mahasiswa agak jelek hari. Makanya wajar kalau nama mahasiswa agak jelek akhir-akhir ini. Kelakuan mereka kadang menjijikkan. Kenapa harus palsukan tanda tangan? Kenapa harus palsukan tanda tangan? Mau gugat UU IKN, tapi terlihat sangat ngebet dan bernafsu. Apakah ada pesanan dari pihak tertentu? Bodoh sekali kalau mereka jadi pion dungu. Bodoh sekali kalau mereka jadi pion dungu. Mungkin mereka ini juga sudah terbiasa titip absen lalu bolos. Tanda tangan ditiru temannya. Dosen tidak mengecek satu persatu. Di MK semua persyaratan berkas dan administrasi harus detail. Malah dibuat main-main. Kalau hakimnya bisa dengan mudah ditipu, hancurlah negara ini. Seharusnya hakim MK tidak usah maafkan mereka. Tak usah beri mereka opsi untuk lolos. Laporkan saja ke polisi dan pidanakan. Mahasiswa kualitas. Mahasiswa ini layak digolkan dan ditempeleng biar sadar. Gayanya itu loh. Sok pintar gugat UU IKN, tapi mau menipu.